saya Juliani Purba, NPM 2283 30027. Di sini saya akan memulai simulasi seminar proposal. Yang pertama itu saya berterima kasih kepada Ibu Yusnani sebagai dosen mata kuliah Metropel pada semester 5. Baiklah, di sini saya akan memulai simulasi seminar proposal saya yang berjudul pengaruh likuiditas, referensi dan kepemilikan institusional terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor perkebunan yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2022. Yang pertama itu adalah latar belakang. Financial distress bisa diartikan sebagai keadaan di mana suatu usaha mengalami krisis keuangan. Financial distress biasanya diakibatkan oleh entitas yang gagal membayar hutang debitur dikarenakan entitas kehabisan dananya untuk meneruskan operasional entitas. Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan pada sebuah perusahaan, sehingga model financial distress perlu untuk dikembangkan. Penting bagi suatu perusahaan untuk mengetahui kondisi financial distress agar perusahaan waspada dan melakukan tindakan dalam rangka melindungi aset-aset perusahaan serta tidak masuk dalam perangkap kebangkrutan. Pengukuran financial distress suatu perusahaan dapat dilakukan salah satunya dengan cara menganalisis laporan keuangan. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Dan yang kedua itu, apakah referensi berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Dan yang ketiga itu, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Dan yang keempat itu, apakah likuiditas, referensi dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur. Dan selanjutnya tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur. Dan yang kedua itu ada untuk mengetahui pengaruh referensi terhadap financial distress pada perusahaan. Dan yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress pada perusahaan. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang kedua itu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan wawasan terhadap financial distress terutama di perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar oleh perusahaan manufaktur dalam mengatasi masalah dan risiko keuangan perusahaan agar meminimalisir terjadinya penurunan kondisi keuangan. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka. Di sini ada teori agensi, merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami good corporate governance. Dan yang kedua itu ada signaling teori. Ini ada tinjauan pustaka. Yang pertama teori agensi. Teori agensi merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami good corporate governance. Dan yang kedua itu signaling teori atau teori sinyal merupakan dorongan atau alasan suatu perusahaan memberikan informasi tertentu kepada pihak luar. Dan yang ketiga itu ada menurut Nasari dan Hartono, financial distress adalah situasi perusahaan menghadapi keuangan yang sulit sampai akhirnya menimbulkan likuiditas atau kebangkrutan. Menurut Santoso 2014, kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami financial distress antara lain, yang pertama itu dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan. Dan yang kedua itu pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau take over agar perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola
Selanjutnya kerangka konseptual. Kerangka konseptual atas penelitian ini menunjukkan hubungan adanya pengaruh atas sejumlah faktor yang likuiditas, reference, dan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi financial distress. Berikut adalah gambar dari kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya hipotesis. Yang pertama, H1 likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor perkebunan. Dan yang kedua, ada H2 reference berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur subsektor perkebunan. Yang ketiga itu ada H3 kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap financial distress. Dan yang keempat itu likuiditas, reference, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap financial distress. Yang terakhir itu ada metode penelitian. Yang pertama dasar penelitian, dan yang kedua objek dan waktu penelitian, dan yang ketiga definisi operasional variabel dan instrumen penelitian, dan yang ketiga itu populasi dan sampel penelitian, dan yang kelima metode pengumpulan data, dan yang keenam itu metode analisis data. Di sini metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, dan yang keduanya uji asumsi klasik itu ada digunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterogenisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang ketujuh ada analisis regresi linear berganda, dan yang ke-8 uji hipotesis. Di sini uji hipotesis ini menggunakan uji parsial atau uji T, dan uji simultan atau uji F, dan uji koefisien determinasi atau F2. Cukup sekian dari